lanjutkan dengan kekasan atom karbon berikutnya. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa atom karbon memiliki kemampuan berikatan, ya, baik secara tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, serta dapat membentuk rantai dengan menghasilkan rumus struktur yang berbeda-beda, ya. Terkait dengan rumus struktur, ya, di video sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang ketika kita ingin menggambarkan struktur dari atom C5H12, ya. Atom C5H12 berarti di sini kita gambar dulu, ya. Atom C-nya sebanyak 5 buah, 1 2 3 4 5, dan kita lengkapi dengan atom H, ya, CH3, CH2, ya. Nah, rumus struktur ini seperti yang digambarkan ini disebut dengan rumus struktur terkondensasi, ya. Nah, pada beberapa buku mungkin kalian nanti ada menemukan rumus yang hanya dia dalam bentuk garis, ya. Jadi itu disebut dengan rumus struktur garis, ya, atau struktur line, ya, line struktur, ya. Bagaimana ketika kita ingin menggambarkan rumus garis, struktur garis dari C5H12, ya, maka seperti ini, ya. Setiap garis itu menghubungkan antar atom C. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi rumus line, struktur line atau rumus garis ini dia tidak menuliskan atom C-nya maupun atom H-nya, ya, hanya dalam bentuk garis. Tapi konsepnya tetap sama, bahwa atom C itu dia tetap memiliki 4 tangan, ya, dan berikatan dengan atom C lain atau atom H, ya. Jadi setiap titik menunjukkan jumlah atom C, 1 2 3 4 5, ya. Nah, ini sekilas tentang bagaimana penggambaran rumus struktur, ya. Kemudian dari kekasan atom karbon sendiri kita juga akan mempelajari penggolongan, ya. Penggolongan dari senyawa hidrokarbon, ya. Penggolongan senyawa hidrokarbon, ya. Apa saja penggolongannya, ya. Jadi kita lanjutkan ke penggolongan senyawa hidrokarbon, ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu dibedakan menjadi 2, ya, dari jenis rantainya, ya, yaitu alifatik, ya, dan senyawa siklik, ya. Alifatik itu biasanya dikenal dengan rantai lurus, ya, dikenal dengan rantai lurus. Sedangkan siklik dikenal dengan rantai tertutup, ya, tertutup. Bisa juga di sini disebut dengan rantai lurus atau rantai terbuka, ya. Nah, alifatik, ya, dibagi lagi menjadi 2 bagian, ya. Jadi ada alifatik yang jenuh dan yang tidak jenuh. Nah, ya, ada yang jenuh dan yang tidak jenuh. Pada video pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ada atom C yang membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, ya. Jadi yang dimaksud jenuh di sini adalah ketika atom C sesama atom C dia berikatan tunggal, ya. Jadi untuk yang jenuh ini ikatan antar atom C-nya dia tunggal, sedangkan untuk yang tidak jenuh, ya, maka ikatannya bisa rangkap 2 atau rangkap 3, ya. Ini yang
tidak jenuh, ya. Kemudian kita beralih ke siklik, ya. Untuk rantai siklik atau rantai tertutup, ya, maka digolongkan lagi menjadi beberapa bagian lagi, ya. Ada disebut dengan senyawa karbosiklik, ya. Jadi senyawa karbosiklik, ya, artinya atom karbon yang ada pada rantai hidrokarbon tersebut dia siklik atau tertutup, ya. Kemudian penggolongan berikutnya adalah senyawa aromatik, ya. Nah, kita lihat bagaimana penggambarannya, ya. Jadi untuk senyawa karbosiklik, ya, itu terbagi menjadi seperti ini. Boleh Ibu gambar, ya. Nah, ini karbosiklik, artinya atom C-nya dia tertutup, siklik atau karbosiklik, ya. Ada bentuk segitiga, segi 4, ya, atau segi 5 misalnya, ya. Nanti kita beralih ke tata namanya nanti. Setiap titik di sini ingat dia menunjukkan atom C. Jadi kalau kita mau melengkapi atom H-nya, di sini sudah punya 2 tangan atom C-nya, maka sisanya adalah 2 tangan. CH2, CH2, CH2. Begitu pula dengan yang lainnya, ya. Di sini sebagai perkenalan, ya. Karena dia bentuknya segitiga, maka kita bisa memberi namanya adalah di sini trisiklik, ya. Segi 4, ya, tata nama di kelas 10, jumlah atom menunjukkan 4, atom C-nya maka tetrasiklik, ya. Pentasiklik dan seterusnya, ya. Itu untuk senyawa siklik atau karbosiklik, ya. Bagaimana dengan senyawa aromatik, ya? Nah, senyawa aromatik sama, dia tertutup juga, ya. Nah, tapi yang membedakannya adalah di sini, ya. Misalnya pada segi 6, nah, dia ada ikatan rangkap yang berselang-seling, ya. Ikatan rangkap yang berselang-seling, ya. Ini kalau kita tuliskan nanti kalian belajar, ya, mengenal di kelas 12 ada namanya senyawa benzena, ya. Nah, senyawa benzena ini pada Wipol itu mengandung senyawa benzena. Pada bensin juga ada kandungannya senyawa benzena, ya. Nah, Bu, bagaimana kalau karbosiklik dia ada rangkap 2-nya? Boleh, ya. Jadi bisa juga nanti karbosiklik atau alisiklik, ya. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan alisiklik, dia punya rangkap 2 misalnya, ya. Tidak masalah, tetapi misalnya rangkap 2-nya tidak berselang-seling, ya. Jadi kalau aromatik itu cirinya adalah rangkap 2-nya dia berselang-seling, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita beralih ke penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan kedudukan atomnya, ya. Jadi berdasarkan kedudukan atomnya, ya. Tadi kan kita sudah gambar nih beberapa rantai senyawa hidrokarbon, ya. Nah, ada di sini dikenal dengan atom C primer, ya. Atom C primer biasanya dituliskan seperti ini, ya. 1 derajat. Atom C sekunder 2 derajat, ya. Atom C tersier dan atom C quaterner, ya. Nah, kita akan bahas masing-masing, ya. Nah, apa atom C primer? Atom C primer adalah atom C
yang terikat hanya dengan satu atom C lain, ya, hanya terikat dengan satu atom C lain, ya. Atom C sekunder berarti atom C yang hanya terikat dengan dua atom C lain, ya. Atom C tersier terikat dengan tiga atom C lain, ya. Quaterner terikat pada 4 atom C lain, ya. Nah, ini penjelasannya. Sekarang Ibu kasih contoh, ya. Misalnya ada soal seperti ini, ya. Soal terkait dengan kedudukan atom, ya. Oke, di sini ada CH3, CH2, oke. Nah, ya. Ada senyawa seperti ini, ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah, ya? Berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan quaterner, ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya atom primer, atom C primer, dia hanya terikat dengan satu atom C lain, ya. Nah, biasanya primer itu yang berada di ujung-ujung, ya, atau CH3, ya. Nah, karena C di sini cuma terikat dengan satu atom C lain, ya. Berarti yang di ujung bisa kita tuliskan dia sebagai atom C primer, ya. Atom C primer cirinya adalah dia CH3. Cuma terikat satu tangan dengan atom C lain, ya. Kemudian atom C sekunder bagaimana? Atom C sekunder hanya terikat dengan dua atom C lain. Nah, di sini atom C di sini dia punya dua tangan terikat dengan dua atom C, maka kita bisa tuliskan sebagai atom C sekunder, ya. Ada lagi? Ada, ya. Nah, di sini atom C sekunder karena terikat dengan dua atom C lain, punya dua tangan atau cirinya adalah CH2, ya. Kemudian atom C tersier, ya, tersier punya tiga tangan. Nah, di sini tersier 1, 2, 3 punya tiga tangan atau cirinya dituliskan dengan CH, ya. Quaterner sudah punya 4 tangan, tidak punya atom H lagi, tidak berikatan dengan atom H lagi, maka di sini dia adalah atom C quaterner. Jadi kita bisa tulis jumlah atom C primernya ada 4, sekundernya ada 2, tersier 1, quaterner 1, ya. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk kekasan atom karbon. Akan kita lanjutkan ke video berikutnya tentang tata nama senyawa alkana. Selamat belajar.